Sebelum kita lanjutkan diskusi pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu berikut adalah kronologi penembakan dari bos rental mobil yang terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Kalau kita lihat di layar kaca pemirsa, ini memang sempat terjadi pada pukul 4 dini hari atau 4 pagi begitu ya. Korban sempat melacak dan juga menemukan mobil miliknya yang dibawa kabur di depan minimarket yang berada di sebuah rest area di Tol Tangerang Merak. Dan usai mengetahui hal tersebut, korban kemudian bersama dengan Asosiasi Rental Mobil Indonesia menghampiri para pelaku dan juga kemudian sempat terjadi keributan. Ini yang disampaikan oleh korban pada saat kejadian. Tak berselang lama, kemudian sekitar pukul 4:30 salah satu pelaku ini sempat mengeluarkan pistol kemudian menembak ke arah korban. Ini merupakan ayah dari Rizky atau pemilik mobil rental tersebut, di mana para pelaku kemudian langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil ke arah wilayah Jakarta. Dan kalau kita lihat hingga saat ini total sudah ada 4 pelaku yang diamankan, 2 merupakan masyarakat sipil dan juga 2 lagi merupakan diduga merupakan oknum TNI Angkatan Laut. Pak Khairul Fahmi, melihat hal ini ada dugaan keterlibatan dari anggota TNI. Catatan Anda? Iya, ini kasus penembakan di Tol Tangerang Merak KM 45 ini saya kira menambah panjang ya deretan kasus kekerasan oleh oknum aparat TNI maupun Polri ya sebenarnya juga terhadap warga sipil ya, apapun alasannya begitu ya. Dan ini juga kasus ini juga mengingatkan masyarakat gitu ya terhadap kasus penembakan atau pembunuhan di rut PT Asaba tahun 2003 ya, yang dilakukan juga oleh oknum TNI AL ya. Nah, ini saya kira menunjukkan masih ada ya celah gitu ya yang memang harus ditutup, harus dibenahi gitu ya dalam konteks praktek pengawasan ya, personil gitu ya, baik dalam kegiatan kedinasan atau aktivitas kedinasan maupun di luar kedinasan, termasuk dalam aktivitas dan pergaulan sosialnya. Ini yang apa namanya seringkali lemah dalam prakteknya gitu ya, sehingga memunculkan potensi-potensi ya pergaulan atau aktivitas yang kemudian mengarah pada perbuatan-perbuatan melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan gitu. Nah, ini yang saya kira memang perlu tutup lah gitu ya celahnya ini. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya ini kan tidak 1-2 kali terjadi dan juga tidak bisa dihindari dan jumlahnya pun juga tidak 1-2 kalau maksud saya. Artinya pengawasannya akan seperti apa sih dilakukan? Ya, saya kira makanya pengawasan ini sudah ada aturannya sama tadi, SOP-nya sudah ada lah ya pengawasan. Lagi, Pak Ya kan, makanya kalau kita bicara SOP sudah ada, tapi prakteknya ini kita bicara praktek yang seringkali karena ini kawan dengan kawan sudah akrab sudah ini akhirnya jadi tingkat kepercayaannya juga tinggi ya, sehingga akhirnya ada ada potensi melemahnya pengawasan, terutama di satuan bawah gitu ya, itu kan lebih yang mestinya dia lebih rapat, ini lebih lebih rekat juga interaksinya, kemudian itu menimbulkan kesulitan dalam praktek pengawasan misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau kita bicara tadi ini sudah banyak kejadian ya, saya kira memang kasus-kasus ya atau praktek aparat nakal, aparat melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak kriminal gitu ya. Ini berpotensi terjadi dimanapun, di negara manapun, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya dalam konteks kita bicara TNI dan Polri saja gitu ya. Itu di banyak tempat selalu berpotensi terjadi. Nah, yang paling penting kemudian apa? Selain pengawasan sih, yang saya kira perlu juga untuk memberikan efek jerah ya tentu penegakan hukum yang fair dan akuntabel. Ini yang juga perlu diperlihatkan sehingga setidaknya
potensi-potensi apa namanya, kalaupun tidak bisa dihapuskan ya, karena potensinya selalu mungkin terjadi, peluangnya selalu mungkin terjadi ya. Kalaupun tidak bisa dihapuskan, dinihilkan gitu ya, setidaknya ya bisa diminimalisir atau dikendalikan lah peluang potensi-potensi apa namanya, perbuatan melawan hukum. Itu dia, kalau kita lihat kan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kan juga sudah membenarkan bahwa anggotanya terlibat hal ini dan juga akan ada tindakan tegas yang akan kemudian dilakukan oleh TNI. Melihat ini merupakan sindikat yang memang bukan merupakan para pelaku-pelaku yang amatir, merupakan sindikat yang kemudian di-backingi oleh anggota. Melihat fenomena ini seperti apa? Nampaknya masyarakat juga pada saat kejadian ini terjadi nggak kaget, ada yang membackingi ini nampaknya. Iya, ya karena itu apa namanya, ya gaya hidup, pergaulan, itu tadi yang kurang terawasi. Dan ya kalau kita mau lebih jauh lagi ya keteladanan pimpinan itu juga perlu gitu ya, yang membuat supaya ini mereka juga tidak terjebak pada pergaulan yang apa namanya, yang negatif, yang toksik begitu kan, atau kemudian juga tidak terjebak pada apa namanya, aktivitas-aktivitas yang ya berkaitan dengan gaya hidup yang katakanlah buruk atau lebih dari apa yang mereka sebenarnya mampu apa namanya, penuhi begitu. Itu kan yang membuat mereka seringkali, para oknum aparat ini seringkali kemudian terjebak pada perilaku atau praktik breaking. Kejahatan ini ya. Kalau Anda lihat, analisa Anda, sebenarnya apakah hal-hal demikian, sindikat-sindikat atau kemudian pihak anggota polisi maupun TNI yang kemudian terlibat dengan hal kejahatan seperti ini, sebenarnya sudah bisa tertangkap oleh radar, sudah bisa diamati dan juga masuk ke dalam database, namun memang tindakan untuk melakukan upaya hukumnya saja yang kemudian sungkan dilakukan oleh pihak polisi? Ya, saya kira kalau bicara gelagat dari pelaku, para personil yang mungkin saja terlibat sindikat, terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang apa namanya, melawan hukum gitu ya. Itu saya kira bisa terlihat sebenarnya. Tapi kan pertama mungkin apa namanya, ini soal apa namanya, ya bagaimana membuktikan, kemudian soal apa namanya, itu tadi apa namanya, dua instansi yang berbeda nih, kedekatan gitu ya. Ini sama saja sebenarnya, mau di apa namanya, di lembaga manapun, asalkan punya kekuasaan, punya kewenangan, praktek-praktek yang buruk semacam ini selalu mungkin terjadi gitu ya, dengan berbagai macam cara dan modus lah gitu ya. Tapi saya kira apa namanya, selain tadi penegakan hukum yang efektif, tapi saya kira juga yang paling penting ya ini pengawasan tadi ya. Pengawasan itu kan ya tidak harus kemudian kita bicara soal orang diikuti kemana-mana, tapi bagaimana aktivitasnya terpantau, kemudian bagaimana perubahan-perubahan perilaku, misalnya perubahan-perubahan gaya hidup, misalnya itu juga apa namanya, bisa terlihat. Dan itu sebenarnya kan kelihatan. Sederhana aja misalnya, yang misalnya katakanlah seorang bintara misalnya, kemampuannya kalau dari gaji saja itu misalnya HP-nya apa misalnya gitu ya, HP-nya apa, tiba-tiba punya HP yang katakanlah jauh di atas apa namanya, kemampuan daya belinya gitu ya, misalnya secara normal gitu. Itu kan sudah terlihat, wah ini dia ada potensi dapat apa namanya, dapat uang tambahan begitu. Tapi ini kan bisa jadi alarm gitu ya, untuk melihat sejauh mana apa namanya, kemampuan keuangan atau kemampuan keuangan si anggota ini, terus ya bisa dilihat. Harusnya bisa terlihat, dan ini menjadi alarm untuk kita semua kasus ini. Bagaimana kemudian DPR akan berupaya ke depannya, karena kita tahu bersama Panglima TNI kan juga sudah mengakui betul ada anggota yang terlibat, dan ini bukan kasus pertama kali, Pak Hasbi. Iya. Memang ini Mbak bukan kasus yang pertama kali, sebelumnya juga sudah sering terjadi. Dari tahun ke tahun sering terjadi hal seperti ini. Yang perlu kita pikirkan, yang pertama itu kita harus mencari solusi. Bagaimana kesejahteraan TNI. Di TNI ini kesejahteraannya harus ditingkatkan. Dari tahun ke tahun, dari zaman, pada waktu itu zaman Gus Dur, setiap
pergantian presiden selalu ditingkatkan kesejahteraan untuk TNI. Memang yang ironis, yang belum terselesaikan menurut saya sampai hari ini ini efek dari Orde Baru yang belum selesai sampai hari ini, yaitu backing-membacking. Jadi tentara atau oknum TNI oknum TNI backing ini, itu yang perlu kita selesaikan. DPR juga akan fokus membereskan hal ini, Pak Zwi? Kita akan lihat Komisi nanti ke depan. Iya pasti. Ini sebenarnya TNI ini adanya di Komisi 1 bukan Komisi 3. Kita dengan kepolisian, alhamdulillah sekarang sudah bagus lah menurut saya. Polisi kita itu Mbak, itu diakui oleh internasional. FBI itu berapa kali minta bantuan dengan kepolisian kita dan baguslah. Begitu juga dengan TNI, cuman memang betul yang dikatakan saudara kita ini karena kebutuhan hidup tadi, karena dia membacking ini, karena mungkin faktor ekonomi yang menyebabkan hal seperti ini, menurut saya seperti itu. Faktor ekonomi yang membuat orang-orang kemudian melakukan hal ini, anggota polisi, anggota TNI terlibat dalam hal-hal kejahatan yang seharusnya tidak mereka lakukan, Pak Wahyu? Salah satu ya, tapi menurut saya integritas. Doktrin ketika dia menjadi aparatur negara, entah itu ASN, entah itu polisi, entah itu TNI, saya kira doktrin itu yang tadi kata Bapak ini cerita masa lalu itu harus dikubur. Doktrin ini harus menjadi semangat baru. Kalau orang pengen jadi kaya, pengen hedon, ya jangan jadi aparatur negara, jadilah pengusaha. Karena aparatur negara itu rutin harus lapor KPN dan sebagainya. Jadi artinya kalau saya melakukan penelitian ketika saya guru besar dan itu saya sampaikan, kalau kita bicara dari si teori itu hanya transparansi dan akuntabilitas, tapi itu masih kurang ditambah harus integritas. Integriti ini jadi penting. Ketika integritas itu tidak ada, selevel apapun, kan kita banyak lihat contohnya, maka BPT itu kan soal integritas, bukan soal profesional. Kalau profesional oke lah, semuanya bisa. Jadi saya kira kuncinya di situ kuncinya. Ya. Itu dia kuncinya. Menarik juga Pak Ito kalau kita lihat apakah sebenarnya masih banyak pertanyaan sebenarnya ya dari masyarakat. Apakah kemudian para pelaku ini berjumlah berapa? Belum lagi mengenai kepemilikan senjata yang kemudian dimiliki oleh para pelaku ini. Bagaimana kemudian legalitasnya seperti apa? Nanti Pak Ito harus menjawab hal ini ya, karena kita masih menunggu rilis dari pihak kepolisian hingga saat ini belum melakukan rilis informasinya. Senin nanti betul ya Pak Ito ya? Nanti kita lanjutkan dalam diskusi kami bersama dengan Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi.